Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Ya, pembacaan yang berikut kita baca di dalam Lukas ya. Lukas pasal 17. Lukas 17 mulai ayat yang pertama. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12, seterusnya demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memuliakan Allah. Kita sangat bersyukur bahwa rangkaian pemberitaan firman Tuhan dari awal 1 Januari sampai kemarin dan hari ini semuanya menuntun kita untuk semakin memahami, menghayati karya Allah dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita ada seperti ini sebagai pemberi bukti atas segala apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia,
kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu lalu kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk hidup yang mengutamakan Tuhan. Saudara, selama itu belum nyata atau firman Allah itu belum hadir dalam bentuk nyata, sangat mudah kita bercakap, bersaksi, berbicara, menyanyikan tentang mengutamakan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa firman Allah itu hidup, dan firman Allah itu yang dalam bentuk huruf akan berubah menjadi kenyataan-kenyataan hidup yang hadir secara real dalam berbagai peristiwanya. Dan dari situ kita dapat menemukan diri kita, apakah kita mengutamakan Tuhan atau yang lain. Sama juga, hari ini kita dibawa dan diperhadapkan kepada satu topik, memuliakan Tuhan. Kita boleh menyanyikan pujian, bagi Dia segala pujian, ya, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Tetapi ketika kebenaran firman Allah itu hadir dalam bentuk nyata dalam hidup kita, di mana kita dituntut untuk membuktikan apakah hidup kita sehari-hari memuliakan Tuhan atau tidak, maka baru dapat kita memahami bahwa firman Allah itu hidup dan kita harus melakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan apa yang sudah kita baca tadi. Ada 10 orang kusta atau sekelompok orang kusta dari jauh yang berteriak-teriak minta pengasihan daripada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan dan berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Posisi orang kusta di dalam masyarakat yang sekarang tidak sama dengan posisi masyarakat kusta di zaman Perjanjian Lama. Jangankan orang kusta, rumah pun ada yang kusta. Kalau kita rajin membaca Perjanjian Lama, dan apalagi dalam terjemahan yang lama, di situ juga semakin jelas. Rumah yang akan ditempati akan ditinjau dan akan diperiksa oleh imam, dan bila rumah itu ada kusta, tidak boleh ditinggali. Dan orang yang kena kusta adalah orang yang disingkirkan, dan mereka sudah tahu dirinya bahwa mereka kusta. Seorang raja yang merampas hak pelayanan para imam-imam, pada saat itu dia mau membakar ukupan, padahal seorang raja, walaupun dia raja, tetapi untuk pelayanan di bait Allah hanya imam-imam yang bisa melakukan itu. Dan ketika ia menerobos masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan dan dihadang oleh para imam, dia marah. Tetapi iman itu, imam Allah, imam-imam yang ada pada saat itu, kemudian menentang raja itu, dan tidak lama kemudian seluruh tubuhnya kena kusta. Dan mereka sudah tahu diri, kalau kena kusta mereka akan menyingkir dan mereka akan pergi dan diasingkan. Dan supaya orang lain tahu kalau dia kusta, maka dia harus teriak-teriak najis, 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 najis. Sampai seperti itu.
Sama seperti ini, mereka berteriak dari jauh. Karena kusta ini dianggap bukan hanya sekedar penyakit biasa, tetapi kutukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu keadaan pada saat itu. Jadi ketika orang kusta ini berteriak-teriak minta pengasihan, kemudian itu menggerakkan hati Yesus. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau kustanya menjadi sembuh. Mengapa mereka harus menunjukkan diri kepada imam-imam? Sebab imam-imam yang akan menguji dan menilai apakah mereka sudah tahir atau belum dan boleh lagi kembali ke masyarakat pada umumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak membahas tentang pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam sebagaimana biasanya hamba-hamba Tuhan membahas itu. Saya tidak membahas itu, tetapi mari kita memperhatikan perkataan Yesus lebih lanjut setelah orang-orang kusta ini sembuh. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Saudara, sekalipun mereka disuruh menghadap imam-imam untuk tujuan dapat menentukan apakah ini orang ini sudah tahir atau belum, tetapi secara nalar yang paling sederhana, yang paling mendasar, yang mana lebih penting, sudah sembuh atau pergi kepada imam? Sudah sembuh dan ada orang yang menyembuhkannya. Mari kita renungkan nalar 9 orang ini dan 1 orang ini. Nalar itu hanyalah kemampuan berpikir secara mendasar, atau dasar pemikiran yang paling dasar secara logis, secara etis dan lain sebagainya. Tidak dibutuhkan kemampuan yang terlalu tinggi-tinggi untuk nalar seseorang itu dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Tangkap dan perhatikan apa yang sudah kita baca. Sementara 10 orang rombongan ini menuju kepada imam-imam, di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. 9 orang ini lanjut perjalanan, tapi yang 1 orang ini begitu dia menemukan dirinya sembuh, dia balik kepada Yesus. Dan dikatakan oleh Alkitab, kita baca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ya, kita baca. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, bukan Yahudi. Kalau kita kategorikan dengan sekarang, karena orang Samaria dianggap kafir, orang itu adalah orang kafir. Kalau kita bicara dengan lebih keras dan tegas, mereka ini bukan orang Yahudi, orang Samaria. Para pembaca Alkitab pasti sangat mengerti siapa orang Yahudi, siapa orang Samaria, dan bagaimana hubungan mereka antar mereka, dan
apa derajat ataupun level orang Samaria dan orang Yahudi di dalam hidup masyarakat. Nah, saudara, mari kita renungkan. 9 orang ini tidak kembali kepada Kristus. 9 orang ini tidak kembali kepada Yesus, mengucap syukur maupun memuliakan Allah. 9 orang ini tidak ditulis di situ waktu dia sembuh, dia memuji Tuhan, muliakan Tuhan dengan suara nyaring. Kalau kata suara nyaring berarti dia berteriak-teriak dengan sukacita. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, ternyata kata memuliakan Allah dengan suara nyaring bukan hanya teriak-teriak karena sudah sembuh, tetapi nama Allah dimuliakan. Dia mengucapkannya. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bagaimana ini bisa mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi itulah yang sudah terjadi. Gambaran yang sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, tidak beda dengan apa yang kita baca. Apa itu mulia? Tidak sulit untuk memahami kata mulia. Logam mulia berarti itu bukan logam sembarang logam. Itu berarti kualitas yang paling teratas dari logam yang dimaksud. Tergantung logam apa. Ada juga yang disebut emas mulia. Ada lagi disebut batu mulia. Ini lagi rame di Palu sampai keluar di televisi. Ya. Sampai anak-anak Tuhan juga tak ikut-ikut. Kenapa, saudara? Karena batu mulia, dia tidak hanya sekedar batu. Ada orang memang punya hobi dengan batu mulia, dengan batu-batu permata. Dia bisa duduk 1 hari bakeker dari segala sisi. Kalau misalnya di dunia ini hanya ada 360 derajat, kalau boleh dia bagi sampai 400 derajat, tidak tahu dari sudut mana saja. Berjam-jam sampai mata mulai kabur. Gara bakeker. Sehingga kalau berjalan juga kurang sebelah. Sebelah kecil, sebelah besar. Nah. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa batu mulia tidak selamanya hanya sekedar batu. Sebahagian besar ada mistik-mistik di dalamnya dengan kepercayaan-kepercayaan tahayul di dalamnya. Oh, kalau ini Pak, ini batu ini penolak bala. Oh, batu ini. Oh, masing-masing dengan dia punya mistik-mistik. Padahal cuma batu. Tetapi karena dimistikkan, maka menjadi tempat daripada mistik itu sendiri. Nah, saudara, jadi kalau kita bicara tentang kata mulia, itu berarti yang ya, saya terjemahkan saja secara umum, secara gampang. Kalau kita buka kamus juga, ya itu juga isinya. Kalau dia adalah logam, berarti itu yang terbaik dan paling berkualitas daripada segala apa yang lainnya. Oleh karena itu, dengan kita memahami apa itu kata mulia, dan kemudian firman Allah menghendaki supaya segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat Dia maha tinggi, karena Dia adalah Allah yang maha mulia.
Mulia juga menunjukkan penghormatan yang tertinggi dari segala yang harus dihormati. Masih ingat bahasa-bahasa tempo dulu dalam kerajaan? Siapapun yang menghadap maka akan disebut paduka yang mulia. Sampai saat ini juga bahasa-bahasa protokol untuk pertemuan-pertemuan khusus masih dipakai kata mulia, sekalipun sebagian orang tidak tahu penempatannya. Yang kami muliakan, hadirin yang kami muliakan, bukan main, luar biasa. Tapi itu hanya sekedar dalam bahasa Indonesia disebut plastik bahasa. Nah, mari kita merenungkan akan hal ini. Sebagai orang percaya, apakah sungguh di dalam kehidupan kita, kalau minggu lalu kita belajar mengutamakan Tuhan, apakah sungguh dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, kita sungguh memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Kata memuliakan Allah bukan hanya sekedar nyanyian, kata-kata, tetapi sikap, gaya hidup kita, cara kita berbicara, cara kita, segala di seluruh aspek hidup kita, di situ Tuhan dipermuliakan. Nanti kita akan melihat mengapa anak-anak Tuhan gagal memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ada satu peperangan yang harus kita perangi dari diri kita sendiri. Mari kita baca Filipi 1 ayat 20. Filipi pasal 1 ayat 20. Kita baca. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan kalimat ini. Dari ayat-ayat ini kita menemukan banyak hal yang menjadi pengajaran bagi hidup kita. Pertama-tama, perhatikan, sangat kurindukan. Ada passion. Ada sebagai orang percaya, ada suatu kemauan, ada suatu hasrat, ada suatu motivasi di dalam kehidupan kita bahwa jangan sampai Tuhan itu dipermalukan. Nah, ini bedanya dengan kita. Bahwa dalam segala hal, perhatikan itu, dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Coba saudara perhatikan baik-baik di situ, supaya saudara jangan salah paham. Kita baca ulang ayat 20. Sudah? Oke, kita baca. Sebab yang sangat kurindukan, ada satu kerinduan di dalam dirinya, dan kuharapkan, ada satu harapan yang dia selalu harapkan dalam hidupnya, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Perhatikan, sampai sini dulu.
menurut pengalaman hidup saudara sehari-hari, apa yang saudara anggap dalam hidup saudara sebagai hal yang memalukan saudara? Mari kita renungkan. Ini dulu. Yang jangan dulu bicara sebagai terlalu tinggi-tinggi. Di dalam kehidupan hari-hari, hal apa yang saudara anggap saudara malu? Ini dulu kita temukan, saudara. Karena kalau tidak, kita salah menempatkan rasa malu. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini yang sedang melanda bangsa kita. Tidak ada lagi budaya, ya kalau kita istilahkan bahasa umum di luar sana, budaya malu itu sudah hilang. Tapi anehnya, kita masih bisa, orang-orang masih bisa pakai baju. Budaya malu itu sudah lenyap, atau katakan mulai lenyap di bangsa ini. Orang-orang sudah tidak punya malu. Tapi kalau kita bicara tidak punya malu, ya mungkin orang itu tidak terima. Kenapa? Sebab dia menganggap, yang hal itu saya tidak perlu malu, yang begini yang saya harus malu, yang itu saya tidak usah malu, yang begini yang saya harus malu. Akhirnya yang terjadi apa? Salah menempatkan rasa malu. Sekarang mari kita renungkan pada diri kita masing-masing. Dalam hal apa saudara rasa malu? Paulus berkata, di dalam segala hal aku tidak merasa malu. Supaya di dalam segala hal aku tidak merasa malu. Berarti di sini kita melihat bagaimana Paulus ini menjaga diri dan hidupnya di dalam segala hal supaya itu tidak mendatangkan hal yang memalukan. Saudara, nah, apakah perasaan ataupun kerinduan dan harapan yang dimiliki oleh Paulus ini sama dengan kita dalam hidup sehari-hari? Kalau tidak sama, kita tidak akan pernah sampai kepada gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena rasa malu secara pribadi yang dimiliki orang pada umumnya hanya sehubungan dengan gengsi dan harga dirinya menurut dia punya pemahaman. Padahal tanpa disadari, sesungguhnya sekaligus itulah yang menghancurkan atau membuat tidak adanya nilai dari harga dirinya. Kalau kita sebut nama tentu tidak etis, tapi kita tahu apa yang sedang terjadi di negeri kita. Kita tahu apa yang sedang dialami oleh banyak orang-orang terhormat, tetapi pada akhirnya ternyata harga dirinya hanya seharga uang yang dia korupsi, hanya seharga uang yang dia selewengkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa nilai dirinya itu seharga itu, sehingga bisa dibeli. Jadi penempatannya inilah yang keliru.
Yang seharusnya malu, dia tidak malu. Yang seharusnya tidak perlu malu, dia malu. Tidak usah jauh-jauh. Bagaimana kalau orang-orang yang tersangka itu kita buka bajunya dan kasih telanjang bulat, kasih berjalan di jalan raya? Dia malu tidak? Dia lebih malu telanjang tidak pakai baju daripada melakukan tindakan yang lebih sangat memalukan. Terus apa bedanya orang-orang primitif yang tidak pakai baju dengan orang-orang terhormat yang pakai jas tetapi melakukan hal yang memalukan? Apa bedanya? Ini kita baru bicara satu macam contoh kasus. Tetapi rasa malu ini sendiri di dalam hidup kita itu sebenarnya banyak sekali. Sehingga kenapa kita harus di seluruh aspek hidup kita jaga supaya kita tidak bikin malu. Kita bimbing anak kita supaya tidak bikin malu. Kita selalu belajar hidup bagaimana membawa diri baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, supaya tidak mempermalukan, tidak menjadi malu. Bukankah itu hari-hari yang kita lakukan? Tetapi seringkali tanpa disadari semuanya hanya ada kaitannya dengan gengsi. Gengsi pun tidak ditempatkan pada tempatnya. Di mana kita hidup secara bermartabat, yang mana yang kita hidup secara tidak bermartabat. Itu banyak kita temukan. Nah, saudara, itu sebabnya saya bertanya dengan sederhana, walaupun saudara tentu tidak akan menjawab, tapi bisa merenungkan. Dalam hal apa saudara rasa malu di luar dari telanjang? Karena tidak ada orang yang telanjang di jalan kan, kecuali orang gila. Dan begitu ada orang gila telanjang di jalan, orang semua lari. Biasanya diganggu. Ya, kalau orang gila yang mengamuk-mengamuk atau yang diganggu, tapi kalau orang gila itu telanjang bulat, semua lari, tidak berani ganggu. Karena tidak ada yang tahan dia. Ya, nah mari kita renungkan. Nah, dalam hal apa saudara rasa malu? Di luar telanjang berur, dalam hal apa? Beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan apa kata Paulus ini. Ini bukan rasa malu yang tidak ada nilai. Ini adalah rasa malu sebagai orang percaya. Yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan. Kata sangat kurindukan dan kata sangat kuharapkan ini adalah pergumulan. Pergumulan. Kenapa? Karena kurindukan itu berarti belum tercapai. Menjadi satu kerinduan. Harapan juga masih harapan. Jadi untuk mencapainya itu pergumulan dalam kehidupan yang jaga diri. Nah, seringkali juga kita menanamkan hal-hal yang kurang pas. Walaupun itu kalimat itu cukup mendidik, tetapi kemudian kita tahu bahwa pada akhirnya menjadi sia-sia. Jangan bikin malu mama Jangan bikin malu papa Nah, coba saya mau tanya, kalimat ini dalamnya ada mengandung apa? Positif. Positif. Tapi saudara tahu, yang positif pun juga iblis bisa menyanyikannya negatif. Jangan bikin malu papa Bisa nangkap dia punya negatif di dalam?
Jangan bikin malu papa mama bisa nangkap apa yang ada di dalam, negatif yang ada di dalam. Nah ini juga kita harus hati-hati saudara. Maksud kita baik, tapi kalau kita tidak menjelaskan dengan baik, inilah yang membuat iblis menjadikannya negatif. Makanya ada kalimat iklan lebih lanjut yang orang sering pakai tapi sangat negatif. Siapa dulu pamannya? Ada ingat itu iklan? Siapa dulu papanya? Ada ingat itu iklan? Ini sangat berbahaya. Tanpa disadari di situ ada noda-noda kepujian diri yang ada di dalam kalimat itu. Siapa dulu papanya, siapa dulu mamanya. Jangan termasuk hamba-hamba Tuhan seringkali berkata, jangan bikin malu kamu ini anak pendeta. Kalimat ini yang merusak itu anak. Itu sebabnya banyak anak-anak pendeta hancur dengan kalimat ini. Kamu itu bukan anak siapa-siapa, bukan anak orang-orang biasa, kamu itu anak pendeta. Jangan bikin malu Nah inilah yang bikin hancur. Justru kalimat ini yang bikin hancur anak-anak pendeta. Karena dia belum mampu pikul itu, tapi sudah. Dan kemudian ketika dia hidup baik, hanya untuk mempamerkan bahwa memang dia baik karena dia anak pendeta. Nah, ini dia. Jadi yang dia lakukan, segala kebaikan dan segala kepujian yang dia lakukan hanya supaya ditahu, oh ini anak pendeta, jadi memang dia harus seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang memalukan itu lawan katanya hal yang memuliakan. Jadi ketika kita bicara tentang hal yang memalukan, lawan katanya adalah hal yang memuliakan. Ketika kita bicara tentang kemuliaan, maka kita berbicara tentang hal yang memalukan. Itu lawannya. Dan itu yang selalu ketika kita tidak melakukan hal yang memalukan, maka itu berarti memuliakan. Nah, inilah perlunya kita hati-hati. Apa yang Rasul Paulus katakan? Di dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Kita lihat bagaimana Paulus menempatkan rasa malu itu di dalam hatinya, dan bagaimana dia menggantikannya dengan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita. Ini kita baca lebih lanjut, ya. Melainkan seperti sedia kala, lanjut, demikian pun sekarang. Apa itu? Terus Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata berarti real, nampak dalam kehidupan hari-hari. Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya, baik pada saat dia hidup, baik pada saat dia mati. Jadi di dalam ia berperilaku, di dalam dia bergaya hidup hari-hari, di dalam gerak hidupnya, nyata nampak kepada semua orang, Kristus dimuliakan. Ini Kristus dimuliakan. Nah, inilah
Ia membawa, inilah suatu pemahaman yang benar, sikap yang benar, yaitu Kristus yang dimuliakan, sehingga di dalam kehidupannya apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, motivasinya satu: Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Inilah yang tadi itu, yang kurindukan dan kuharapkan. Inilah passion yang dimiliki oleh Paulus. Inilah motivasi yang dimiliki oleh Paulus. Kristus dimuliakan dengan nyata dalam tubuhku, baik selagi hidup maupun mati. Apabila ini bergeser, maka kita akan memiliki pemahaman tentang memuliakan Tuhan secara sesat, tanpa kita sadari. Dasar kita berpijak untuk memuliakan Tuhan bisa bergeser kalau passionnya tidak seperti yang dimaksudkan Paulus. Itu sebabnya muncul kalimat, jangan bikin malu ya. Nah, kemudian dia sebutkan identitas dirinya. Jangan bikin malu ya. Kamu ini anak pendeta ya. Jangan bikin malu ya. Kamu ini anak majelis ya, jangan bikin malu ya. Papa ini pelayan mimbar ya, jangan bikin malu ya. Papa ini pemain musik ya, jangan bikin malu ya. Papa ini pelayan Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kita menanamkan suatu gaya hidup yang akhirnya kemuliaan itu tidak sampai kepada Tuhan. Kemuliaannya sampai kepada siapa? Sesuai isi pesan. Jangan bikin malu ya. Papa ini anak pendeta. Kau ini anak pendeta. Jadi kemuliaan kepada siapa? Kepada pendeta tersebut. Oh, tidak heran. Iya, anaknya pendeta ini si A. Oh, siapa yang tidak kenal? Baru dia mulai pakai pepatah dunia. Ya memang pohon tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya tidak heran dia punya mama, rajin sekali berdoa. Tidak heran dia pengurus gereja dan lain sebagainya. Akhirnya kemuliaan itu lari kemana? Lari ke mama. Orang lari kepada manusia. Ini hati-hati saudara. Secara etika sepertinya itu tidak salah, tetapi secara kebenaran firman kita menemukan bahwa itu bahaya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa kata selama-lamanya? Persis seperti apa yang dikatakan oleh ayat tadi. Selama hidup dan dalam hidupku dan dalam matiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dan ingat. Kemuliaan itu hanya untuk dimiliki oleh Tuhan, karena Dialah yang maha mulia. Kita tidak layak menerimanya. Sekalipun ada ayat yang berkata Tuhan akan mempermuliakan orang-orang yang telah dipanggil dan dipilihnya. Itu Tuhan yang melakukan, membawa kita. Dia memuliakan orang-orangnya. Tetapi kita sebagai umatnya, kita selalu harus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Di dalam segala apa yang kita kerjakan, itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan untuk yang maha mulia. Dengan sendirinya, tidak usah pikir terlalu tinggi. Secara nalar kita pun memahami, karena ini saya lakukan untuk yang maha mulia. Berarti kualitas yang mulia juga yang harus diterima oleh yang maha mulia.
Dengan demikian kita tidak akan melakukan segala sesuatu apa adanya dan seada-adanya, karena kita melakukannya kepada Yang Maha Mulia. Kolose 3 ayat 23, mari dibaca dulu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Sudah dapat? Baca. 2, 3. Ya. Ini. Jadi apapun yang kamu perbuat, berarti hal yang sekecil apapun itu harus kita sadari bahwa kita melakukannya untuk Yang Maha Mulia. Dan Yang Maha Mulia ini tentu bukan hanya menerima apa adanya dan seada-adanya, tetapi juga kualitas yang mulia dari apa yang kita perbuat. Saya menyadari, kita menyadari bersama, sering kalimat yang mengatakan belum ada manusia yang sempurna. Seringkali kritikan-kritikan terhadap saya dengan teman-teman maupun dimanapun juga yang merasa kewalahan menghadapi saya, mereka mengatakan tidak bisa, itu terlalu perfeksionis, terlalu menuntut kesempurnaan. Sebenarnya saya tahu saya tidak sempurna. Dalam arti kata, semua orang masih ada yang kurang dan saya melengkapi. Tapi saya tidak terbiasa dengan seada-adanya dan apa adanya. Saya belum menjadi orang percaya, belum mengenal Kristus, sudah tidak terbiasa dengan hal itu. Waktu saya kecil, saya masih melihat orang-orang atau keluarga-keluarga yang belum mengenal Kristus itu, kalau mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya, luar biasa sempurnanya. Pisang tidak boleh ada cacat, jeruk tidak boleh ada cacat, semua ayam tidak boleh cacat, kepala babi tidak boleh cacat dan lain sebagainya. Semuanya begitu mulus dan begitu sempurna. Kaget menghadapi orang Kristen ini kok cincai-cincai. Hanya cincai lah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Maha Mulia, menyanyi lagi dengan air mata, mulia, aduh. Kenapa bisa seperti ini, saudara? Nah, mari kita renungkan. Bukan cuma itu lagi. Jangan korek-korek ya. Belum sambayang ini. Bayangkan mereka sampai pesan tidak boleh korek-korek karena belum sambayang. Nanti selesai baru semua makan sisa-sisa makanan berhala. Itu keluarga-keluarga dulu. Sekarang heran. Nah, tidak enak dibahas lebih lanjut, tapi pasti kita sudah bisa merasa-rasa untuk memahami, oh Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Apapun, dalam segala hal, jangan Tuhan dipermalukan atau kita yang mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakannya. Jadi kita harus berhati-hati supaya satu titik pun tidak akan pernah memindahkan kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan kita. Hati-hati. Sangat menakutkan.
Karena ketika Tuhan mengambil kembali kemuliaannya yang sudah kita ambil, saudara sudah dapat memahami apa yang akan dialami orang tersebut. Sebagai hamba Tuhan yang berada di sinode, mengurus hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, saya mengadakan pengamatan baik dalam lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita, dan saya menemukan rahasia kejatuhan hamba-hamba Allah hanya satu. Penyebabnya, peristiwanya berbeda-beda sehingga ia mengalami kejatuhan. Bahkan ada yang sudah jatuh tapi tidak nampak. Nah, itu nanti perhitungannya. Apa itu? Memindahkan kemuliaan Tuhan yang miliknya Tuhan kepada dirinya dalam berbagai bentuknya. Apa bentuknya? Dalam hal apa kemuliaan Allah itu dipindahkan? Dalam banyak hal di seluruh aspek hidup kita. Ketika kita melanggar Kolose 3 ayat 23, tanpa kita sadari, secara alamiah kita sudah melakukan memindahkan kemuliaan Tuhan pada kemuliaan kita. Rasa sombong, tapi kesombongan yang tidak pernah dapat ditemukan sebagai kesombongan karena terlalu alamiah. Mari kita renungkan. Dan banyak yang tidak siap. Dan ini bukan hanya bicara tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Semua sama modelnya. Semua umat Tuhan, kejatuhan itu dimulai hanya satu dosa, yaitu dosa Lucifer. Dan itu bukan dosa sambaran dosa, saudara. Ini bukan hanya dosa sekedar cuma batanya sama dikatakan seperti yang lalu kepada paranormal, bukan. Ini bukan hanya dosa bagosip. Ini bukan hanya dosa-dosa. Ya, banyak orang menganggap ini hal biasa, bukan dosa malah. Tapi ini dosa Lucifer. Ketika kita mau mengambil kemuliaan Tuhan tanpa kita sadari, makanya saya katakan semua yang positif iblis punya kemampuan menjadikannya menjadi negatif kalau kita tidak siap, kalau kita tidak cerdik dan kita tidak waspada. Sehingga pada saat kita memindahkan kemuliaan Allah yang menjadi bahagiannya kemudian menjadi bahagian kita, tanpa kita sadari kita sudah memiliki dosa Lucifer, dan yang menggarap kita bukan lagi roh-roh jahat biasa-biasa. Banyak orang tidak sadar, saudara, bahwa dia bersahabat dengan Lucifer. Kita tidak melihat alam roh, tapi sederhana untuk memahaminya secara firman. Tidak sadar. Dan itu yang terjadi setiap saat dalam banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak bisa anggap remeh. Ketika kita melakukan seada-adanya, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Berarti kita tidak menganggap Dia sebagai Allah. Ini ayatnya, mari kita baca dulu. Di Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 21. Roma pasal 1 ayat 21. Kita baca 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi yang bodoh menjadi gelap. Ini orang mengenal Allah. Kita semua mengenal, bukan cuma mengenal Allah secara biasa,
Kita mengenal akan apa yang menjadi rancangan yang karya-karyanya, bahkan kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus oleh penebusannya di atas kayu salib. Tetapi dikatakan mereka tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, dan tidak menganggapnya sebagai Allah. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mari kita renungkan, saudara. Kenapa? Itu hal yang saling kait-mengait. Pertama, ketika kita melakukan segala sesuatu seada-adanya dan apa adanya, kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Kita hanya melakukan apa ya karena ada kita diminta melakukan, kita lakukan, tapi kita tidak lakukan sebagaimana penghormatan dan memuliakan Dia. Karena kalau kita menganggap Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan Allah, apapun yang kita lakukan ini adalah kualitas yang mulia. Apapun yang kita lakukan ini adalah batu mulia. Apapun yang kita lakukan ini adalah logam mulia. Ada ingat apa yang dikatakan dalam Korintus? Paulus berkata seperti ini, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakep dan telah meletakkan dasar. Entahlah kemudian orang akan membangun di atas dasar itu, entahlah dengan emas, batu permata, kayu, jerami, dan tiap-tiap pekerjaan orang akan teruji dengan api. Kalau itu terbakar, musnahlah pekerjaan itu. Nilainya nilai jerami, nilainya nilai kayu, bukan yang mulia. Kalau sesuatu yang mulia dikatakan teruji dengan api. Dan ketika teruji dengan api, ada banyak orang yang tidak siap. Mari saudara. Jadi nilai yang kita persembahkan atau kualitas yang kita persembahkan dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini, dalam segenap aspek hidup kita adalah yang mulia kepada yang termulia. Ini kualitasnya, saudara. Ini kualitasnya. Sehingga tidak ada lagi kalimat-kalimat penekanan manusia untuk kemuliaan manusia, tetapi hanya untuk Tuhan. Dengan sadar kita melakukan, dengan tulus kita melakukan, dengan ikhlas kita melakukan, bukan kalimat-kalimat tekanan dari orang tua kita, tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena Dia yang layak menerima itu. Hanya Dia yang layak, yang lain tidak layak. Nah, saudaraku, kita perlu hati-hati di dalam kehidupan kita, supaya tidak setitik pun kemuliaan Tuhan kita rampas. Karena kalau kemuliaan Allah yang sudah diberikan bagi kita, Allah yang memberikan kepada kita, bukan kita yang taruh pada diri kita masing-masing. Allah yang menaruh kemuliaannya pada kita, sehingga kita tidak perlu lagi menambah dengan kemuliaan-kemuliaan diri sendiri. Sebab kalau kita menambah dengan mengambil kemuliaan Tuhan atas diri kita, apa yang terjadi? Ketika Tuhan datang mengambil kemuliaannya dalam diri kita, berarti apa yang terjadi pada kita? Apa lawan kata mulia tadi? Malu. Maka yang terjadi dalam hidup kita adalah peristiwa-peristiwa yang mempermalukan diri kita. Dan Tuhan tidak pernah malu, karena Dia memang maha mulia. Dan banyak orang tidak siap. Itu berarti Tuhan mengizinkan kehadiran aib di dalam hidup kita. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Saya menemukan ini dalam di mana-mana, dan ternyata inilah kuncinya.
Saya mengenal di satu kota sebuah keluarga. Keluarga ini luar biasa. Satu keluarga semua, kalau kita menilai secara, ya mungkin secara hamba Tuhan, ada istilah-istilah yang sering dipakai oleh hamba Tuhan, cinta Tuhan. Keluarga yang cinta Tuhan, papa, mama, anak-anak semua, setia melayani, setia beribadah, rohaninya baik, dapat diandalkan. Bahkan mungkin bisa kita katakan cara istilah gerejawi, tiang-tiang gereja. Apa yang terjadi? Kehidupan rohani mereka yang baik sangat mendasar dan sangat beralasan untuk dibanggakan. Tidak ada cacat celah. Pemikiran-pemikiran untuk pekerjaan Tuhan semua bagus. Tinggal mau dikatakan dengan satu kalimat, orang ini lebih cocok jadi pendeta daripada cuma masyarakat biasa, karena rohaninya bagus. Tapi saudara tahu, semua yang bernilai positif, iblis punya kemampuan merubahnya menjadi negatif. Apa yang terjadi? Hal-hal rohani yang baik ini, yang terpuji, kemudian itu menjadi kemuliaan. Hati-hati saudara. Kita harus memang jadi rohani. Kita harus memang hidup kudus. Kita memang harus hidup benar. Tetapi ketika hal-hal yang baik itu kita jadikan kepujian diri, tanpa kita sadari, di dalam kehidupan rohani yang begitu baik, ternyata di situ Lucifer bertakhta. Pernah baca itu ayat dalam kitab Wahyu? Kepada jemaat siapa? Dalam kitab Wahyu yang Tuhan menegur, aku tahu di mana kamu berada, yaitu di tempat iblis bertakhta. Nanti saya baca sendiri. Wahyu 2, Wahyu 3. Cari sendiri ayatnya. Kalau kita pikir, ini bagaimana bisa seperti ini? Sebuah gereja yang menjadi tempat bertahtanya iblis. Sangat tidak, jangankan sangat tidak logis, kita akan berkata sangat tidak alkitabiah. Karena sebuah gereja atau bait Allah biasanya dikatakan tempat kediaman Allah, tapi kitab Wahyu menulis, aku tahu di tempat di mana kamu berada, yaitu di tempat iblis bertakhta. Berarti siapa yang jadi kepala gereja di gereja itu? Jadi kita perlu memahami, semakin kita bertumbuh iman dan rohani kita, dan aktivitas kita sampai sebagaimana rupa pun, tetap kita harus waspada. Dan semua dan segalanya tidak perlu kita ambilkan menjadi kemuliaan bagi diri kita sendiri. Bahkan kerohanian kita pun yang baik tidak boleh kita banggakan. Banyak orang sangat takut diketahui kekurangannya. Saudara, ini hati-hati. Kita tidak mengobral kekurangan atau menjadikan kekurangan-kekurangan kita sebagai alasan untuk kita kemudian dimaklumi karena kita masih belum sempurna. Kita memang tidak boleh mengobral kekurangan kita. Tetapi kita juga tidak dapat menutupi kekurangan kita hanya untuk kesombongan, supaya orang tahu pada kita tidak ada kesalahan, semuanya sempurna, semuanya baik. Tidak boleh, saudara. Itu pekerjaan dari banyak pendeta dan hamba Tuhan yang selalu menutupi kekurangannya. Dan pada saat terbuka dan ketahuan kekurangannya, banyak orang kecewa. Kenapa? Karena sudah terlalu diidolakan, padahal dia juga manusia. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara.
Kita tidak mengobrol kekurangan kita. Tetapi jangan pernah takut ketika orang mengetahui saudara ternyata masih ada satu dari sifat yang tidak baik. Karena itu koreksi bagi kita untuk menemukan diri, memperbaiki diri. Jangan pernah tampil menjadi tuang Allah kedua. Nah, biarlah apa adanya keberadaan kita dengan penuh kerendahan hati. Ada orang punya budaya seperti itu. Berusaha selalu tampil baik dan berusaha sebagaimana rupa supaya dia itu baik, dan kalau ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin tentang dirinya, dia harus klarifikasi. Nggak usah. Ya. Karena itu akan membawa, tanpa kita sadari, kita akan capek dengan hidup seperti itu, dan tanpa kita sadari kita sedikit demi sedikit mengambil kemuliaan Tuhan. Dan saat Tuhan mengambil kemuliaannya pada diri kita, apa yang kita alami? Benar-benar orang menemukan memang kita tidak baik. Habis cerita. Ya. Jadi saudara, mari kita memuliakan Tuhan. Supaya kita memahami akan hal ini. Dan benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, kita baca 1 Petrus 2 ayat 12. Ini dia. Ya. Kita selesaikan dulu sampai di sini. 1 Petrus 2 ayat 12. Ya, milikilah. Sudah dapat? Sama-sama. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tidak ada ayat mengatakan memuliakan kamu karena kamu diketahui baik. Saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin saudara cermati baik-baik ini ayat. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu. Saudara tahu apa arti kata fitnah? Apa kata fitnah? Apa artinya? Mengatakan yang tidak benar tentang diri kita. Itu fitnah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu, berarti orang yang berkata-kata itu tidak benar tentang kita. Apabila mereka memfitnah kamu, fitnah itu tidak mempan, karena bukan keadaan yang sebenarnya. Dan mereka memuliakan Allah pada saat Allah melawat mereka. Ini kebenaran yang terjadi sebenarnya. Karena ketika orang bicara tentang kita, dia tidak memfitnah kita. Memang modelnya begitu. Oh, tahu sih ya, gini orangnya begini. Tahu sih orangnya begini. Nah, kalau fitnah, orang yang baca cerita ini cerita tidak benar. Padahal si A tidak begitu, si B tidak begitu. Tetapi kalau memang keadaannya seperti itu, tidak usah pakai fitnah. Makanya kalau ada fitnahan, sebenarnya kita sangat berbahagia. Karena namanya fitnah, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak pantas, tapi itu sudah membuktikan bahwa kualitas kita bukan seperti yang dia katakan. Jadi rupanya fitnah itu juga dibutuhkan untuk penilaian kualitas. Tapi siapa yang mau terima ini kalimat? Kalau saya katakan rupanya fitnah itu diperlukan untuk alat penguji kualitas diri.
Tapi ternyata tidak ada fitnah yang datang. Karena orang tahu, oh memang DP model begitu. Nah, bisa nangkap ini kalimat kan? Nah, jadi berbahagia. Jangan kita menjadi patah hati. Jangan kita menjadi kecewa kalau ada fitnah yang datang. Karena ternyata fitnah dibutuhkan untuk penguji kualitas diri. Karena fitnah kebalikan dari fakta. Ya. Malah kalau tidak ada fitnah, itu perlu diragukan. Karena orang so tahu semua DP kelakuan. Sehingga tidak perlu difitnah. Oke, baik saudara. Sampai sini dulu kita belajar. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua petugas perjamuan harap bersiap-siap. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. Kita nyanyikan pujian ini, kornya dulu, kemudian kita masuk dalam kalimat-kalimat awal. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia, amin, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. amin. Dia angkatku jadi anak-Nya. Haleluya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia kami undang para pelayan perjamuan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Haleluya, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, ori haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mempermuliakan Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Karena Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan bentuk apapun. Itu adalah bahagian Tuhan, bukan bahagian kami. Engkaulah yang mempermuliakan kami dengan kemuliaan daripada-Mu yang Engkau taruhkan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu lagi mencari kemuliaan bentuk apapun di dunia ini. Karena Engkaulah yang sudah mengangkat hidup kami
dengan darah yang tercurah di atas kayu salib telah menebus kami dari segala dosa, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat anugerah pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk hari ini Engkau memperkenankan kami bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Ampuni segala yang tidak berkenan Tuhan dari kehidupan kami, yang kami lakukan oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, dan segala keberanian kami. Sucikan kami dengan darah Yesus Kristus. Tutup semua cacat celah kami oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan perkenankan kami bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Berkati roti dan anggur ini, sehingga ini bukan hanya sekedar upacara, tapi kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus, dan kami boleh menyatu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuduskan seluruh jemaat-Mu, seluruh yang melayani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya, oh selamanya, selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan diri bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan.
Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, dan cawan pengucapan syukur ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus, adalah darah Kristus. Amin. Kita minum yang percaya dan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah segala pujian syukur kami, penghormatan, pengagungan, karena Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan terima kasih untuk perkenan Tuhan kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, di dalam persekutuan akan roti dan anggur ini Tuhan, dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terimalah syukur kami, terimalah pujian kami, terimalah penghormatan kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau dalam segala kehidupan kami. Engkau memberkati jemaat-Mu. Roh Kudus sebagai roh penolong akan selalu menolong kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan pujian, syukur, penghormatan, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan saatnya sebentar kami akan membawa persembahan kami. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita silakan duduk dan kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Segala puji itu syukur bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya, seperti minggu lalu. Sebab Kau yang layak dipuja. Iya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.